Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugroho Widianto, Master of Engineering, PhD, dosen pada program studi Teknik Informatika Universitas Wanita Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Business Information System. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan organisasi bisnis modern. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bagaimana teknologi informasi berperan dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu, yang pertama, memahami konsep dasar bisnis information system dan peranannya dalam organisasi. Kedua, menganalisis kebutuhan sistem informasi sesuai kebutuhan bisnis. Ketiga, mengevaluasi implementasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, mengidentifikasi isu etika sosial serta keamanan informasi. Dan selanjutnya, memberikan rekomendasi solusi berbagai sistem informasi untuk mendukung pengembangan organisasi dan pengambilan keputusan bisnis. Kemudian, dalam proses pembelajarannya, saya akan menggunakan pendekatan problem-based learning, case-based learning, dan project-based learning. Pembelajaran ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom, meeting, dan learning management system, sehingga mahasiswa dapat berdiskusi, berkolaborasi, menyelesaikan studi kasus, serta mengerjakan proyek secara mandiri maupun kelompok. Dan untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring, tentunya mahasiswa diwajibkan mengikuti etika perkuliahan online, antara lain menggunakan pakaian yang sopan, berada pada lingkungan yang belajar yang kondusif, menjaga etika saat menggunakan mikrofon dan kamera tentunya, serta berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dan metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, presentasi kelompok, studi kasus, praktikum, serta mini project. Melalui berbagai metode tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkan bisnis information system dalam menyelesaikan permasalahan nyata di dunia bisnis. Secara umum, perkuliahan diawali dengan pembahasan konsep dasar bisnis information system, kemudian dilanjutkan dengan fungsi dan jenis sistem informasi, etika dan keamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi, basis data, bisnis intelijen, jaringan komputer, enterprise system, e-commerce, knowledge management, pengembangan sistem informasi, hingga analisis kebutuhan sistem informasi pada organisasi. Dan pada akhir semester, mahasiswa akan menyelesaikan studi kasus sebagai bentuk penerapan konsep yang telah dipelajari. Baik, setelah kita memahami gambaran umum mata kuliah Business Information System, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada salah satu topik, yaitu Enterprise Application. Dan ada sesi ini saya akan menggunakan pendekatan berbasis problem-based learning melalui studi kasus sederhana, agar mahasiswa dapat mengaitkan konsep dengan situasi nyata. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Pada hari ini, pada mata kuliah Business Information System, kita akan membahas mengenai salah satu materi, yaitu Enterprise Application. Jadi, apa itu nama Enterprise Application? Yaitu sistem informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan mengintegrasikan berbagai proses bisnis, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, data lebih terintegrasi, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dan kenapa harus ada enterprise application? Untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan data antar divisi, mempercepat proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Jadi enterprise application ini terdiri dari berbagai jenis sistem ya.
Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 diantaranya, yaitu Supply Chain Management, atau yang sering disebut dengan SCM, Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian CRM atau Customer Relationship Management. Kemudian saya mau tanya lagi nih, siapa di antara kalian yang minggu ini pernah belanja melalui Shopee atau Tokopedia? Saya, Nah, ketika saudari melakukan check out dan pembayaran berhasil, menurut Anda, apa yang terjadi setelah itu? Sudah check out nih, barang sudah bayar nih. Nih, apa yang habis itu terjadi? barang disiapkan oleh penjual, di packing, kemudian dikirim ke ekspedisi, lalu sampai ke kita. Tepat sekali. Jadi, dari jawaban saudara tersebut, kita bisa lihat bahwa adanya aliran proses, mulai dari pesanan diterima, barang disiapkan di gudang, bagi yang itu ya, yang misalnya kalau toko ya mungkin ya di tokonya ya, hingga akhirnya dikirim kepada pelanggan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali, apakah Anda pernah mengalami keterlambatan pengiriman? Misalnya nih, estimasi pengiriman 3 hari, tetapi barang baru diterima setelah 7 hari. Pernah Nah, kira-kira kenapa bisa kayak gitu? kehabisan stok, ada yang kehabisan stok, ada yang Hmm, permintaan pelanggannya banyak gitu, hmm, meningkat. betul. Jadi bisa jadi kehabisan stok, kemudian permintaan pelanggan yang tiba-tiba meningkat gitu ya. Kemudian misalnya kurir terlambat kirim juga bisa ya. Jadi keterlambatan pengiriman juga sebenarnya tidak selalu disebabkan oleh kurir. Jadi masalahnya dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam rantai pasok. Nah, dari diskusi yang telah kita lakukan barusan, dapat kita lihat bahwa proses dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga produk diterima itu merupakan satu rangkaian yang saling terhubung. Ya, dalam dunia bisnis, proses pengelolaan seluruh aliran barang, informasi, dan aktivitas tersebut dikenal sebagai namanya Supply Chain Management atau SCM. Tujuannya apa? Memastikan produk dapat sampai kepada pelanggan secara tepat waktu dengan biaya yang efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, supaya konsep SCM ini teman-teman semua lebih mudah memahami, saya menggambarkannya sebagai sebuah flowchart. Bisa dilihat ya, ada namanya supplier, ada manufacturing, distribution, kemudian ada retail, ada consumer. Maksudnya gimana? Prosesnya dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku, terutama untuk yang manufacturing ya. Jadi yang bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diproses oleh manufacturer menjadi sebuah produk jadi. Produk jadi kemudian disimpan di warehouse sebelum didistribusikan melalui distributor atau retailer, hingga akhirnya diterima oleh end customer. Oleh karena itu, apabila terjadi kendala pada salah satu tahapan, maka tahapan berikutnya juga akan terdampak gitu ya. Nah, berdasarkan alur tersebut, menurut saudara, apa manfaat jika seluruh proses ini dapat dikelola dengan baik? Misalnya seluruh proses yang tadi yang ini ya supply chain ini bisa dikelola dengan baik, manfaatnya kira-kira apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Manfaatnya pertama mengurangi biaya, Hmm, kedua meningkatkan respon terhadap pelanggan konsumen. betul sekali. Tentunya mengurangi biaya itu sangat jelas ya. Makanya salah satu tujuan SCM sendiri adalah mengurangi pengurangan biaya gitu ya. Dan peningkatan responsif terhadap pelanggan. Kenapa mengurangi biaya? Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengurangi kelebihan stok, menghindari pemborosan, serta mengoptimalkan proses distribusi sehingga biaya operasional itu menjadi lebih efisien. Kan sebuah perusahaan ini tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya, sehingga
hal-hal yang berhubungan dengan operasional sedemikian rupa bisa diefisiensikan, bisa diefisienkan gitu ya, dengan cara dengan sistem gitu ya, dengan cara salah satunya dengan apa yang namanya bantuan dari supply chain management ini. Dan yang kedua, tadi meningkatkan respon terhadap pelanggan. Jadi SCM itu membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Jadi tentunya kalau misalnya perusahaan itu bisa memberikan layanan yang lebih baik, pasti kan customer-nya juga banyak yang datang ya. Dan ini salah satu bentuk layanan, salah satu bentuk sistem, salah satu bentuk aplikasi yang dapat membantu perusahaan untuk merespon permintaan pelanggan itu dengan lebih cepat. Informasi yang tersedia juga dapat secara real time didapatkan gitu ya. Jadi memudahkan sebuah perusahaan untuk menentukan jumlah produksi maupun jadwal distribusi sehingga produk dapat tersedia tepat waktu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa belajar dari studi kasus salah satu e-commerce terbesar di dunia, Amazon ya. Semua orang pasti tahu Amazon. Sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon tentu menerapkan supply chain management dalam seluruh proses bisnisnya. Jadi salah satunya dia memanfaatkan otomatisasi gudang. Jadi pemantauan stok secara real time serta sistem distribusi yang terintegrasi sehingga setiap pesanan yang datang dapat diproses dan dikirim dengan lebih cepat. Sedangkan Amazon sendiri kan sudah tidak hanya Amerika Serikat ya, maksudnya bisa bisa sudah mendunia ya. Tapi pengirimannya itu bisa secara cepat. Padahal misalnya cabangnya banyak, ininya dan mereka juga mempunyai gudang yang banyak. Jadi antara gudang satu dan gudang yang lain itu sudah terintegrasi satu sama lain. Jadi mereka bisa mengecek stok antara gudang A dan gudang B secara real time. Jadi tentunya akan mempercepat waktu pengiriman kepada pelanggan. Misalnya contoh ada pelanggan di daerah A, apa tuh namanya di gudang A ternyata misalnya stoknya habis. Sedangkan karena stoknya bisa dicek secara real time di gudang B yang dekat dengan gudang A, stoknya masih ada. Jadi pengirimannya dilakukan dari gudang B ke gudang A, kemudian dari gudang A ke pelanggan. Jadi pasti akan lebih cepat gitu waktunya. Jadi langsung tahu nih stok yang misalnya stok yang masih ada di gudang yang mana yang terdekat dari gudang A gitu ya. Jadi sangat bisa mempercepat waktu pengiriman kepada pelanggan gitu. Nah, tadi barusan ini apa yang saya sampaikan ya. Menurut kalian nih, jika salah satu gudang Amazon kehabisan stok nih, contoh ya, apakah pesanannya langsung dibatalin? Ataukah apa kemungkinan yang akan dilakukan oleh sistem Amazon sendiri? Tadi selain tadi mencari dari gudang lain dan mencari stok yang paling dekat dengan pelanggan. Kira-kira menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh Amazon seperti itu? Konfirmasi ke pelanggannya mungkin. Iya, betul sekali. Jadi salah satunya adalah memberikan estimasi pengiriman yang baru. Misalnya karena keterlambatan stok habis, jadi misalnya harusnya 3 hari jadi 5 hari. Bentuknya konfirmasi. Nah, dari pembahasan yang barusan kita lakukan ini dapat kita simpulkan bahwa SM ini merupakan sistem yang mengelola seluruh aliran barang, informasi, dan proses bisnis, mulai dari supplier hingga produk diterima oleh pelanggan. Dengan penerapan SCM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, serta merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, SCM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital saat ini. Dan dapat kita simpulkan juga, tadi ya, SCM ini adalah sistem yang mengelola seluruh aliran barang informasi dan proses bisnis, mulai dari supplier hingga produk diterima oleh pelanggan. Begitu ya. Nah, kita tadi barusan sudah memahami mengenai SCM ya. Kemudian, eh, tadi kan SCM tadi kan mengelola aliran barang dari supplier hingga ke pelanggan. Namun,
Agar seluruh proses tersebut berjalan dengan baik, ada yang dibutuhkan untuk terutama koordinasi antar berbagai divisi seperti misalnya divisi pembelian, gudang, produksi, keuangan, HRD gitu ya. Mereka membutuhkan koordinasi antar divisi dengan suatu aplikasi atau sistem. Pertanyaannya, bagaimana seluruh divisi tersebut dapat bekerja menggunakan informasi yang sama secara real time? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari, namanya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, sekarang coba kita bayangkan, sebuah perusahaan besar, misalnya Samsung atau Toyota gitu ya, menurut saudara, apakah perusahaan sebesar itu hanya memiliki satu divisi? Tidak. Mesti banyak divisinya ya? Iya, ada Betul. beberapa divisi mungkin ya. Iya, betul. Karena tadi customer-nya banyak, eh, pegawainya banyak, jadi pastinya kan banyak divisi. Ada divisi keuangan yang mengatur keuangan, ada divisi pembelian yang membeli barang, divisi penjual yang menjual barang, gitu ya. Divisi HR yang mengatur pegawai seperti itu ya. Divisi gudang yang mengatur inventory, gitu ya. Dan menurut kalian, apakah setiap divisi tersebut sebaiknya menggunakan aplikasi yang berbeda-beda atau harus menggunakan aplikasi yang sama untuk mengolah sistem informasi mereka? Aplikasi yang sama ya, supaya bisa eh, tersinkron dengan divisi-divisi lain. Betul sekali. Jadi aplikasinya harus sama. Kenapa? Karena harus terintegrasi secara real time dengan divisi-divisi yang lain. Jadi kalau misalnya aplikasinya beda, masalahnya yang bisa muncul, data tidak sinkron, kemudian laporan jadi lambat, sulit mengambil keputusan, gitu kan ya. Jadi karena itu perusahaan itu membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis sehingga setiap divisi ini dapat bekerja menggunakan data yang sama. Nah, sistem tersebut dikenal dengan namanya Enterprise Resource Planning atau ERP. Dan tujuan ERP ini adalah mengintegrasikan seluruh proses bisnis agar operasional proses perusahaan itu menjadi lebih efisien dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, seperti yang saya tadi, supaya kita bisa lebih lebih cepat lebih cepat untuk memahami ERP ini, kita akan lihat ilustrasi sederhana berdasarkan gambar. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa sangat berbeda dengan SCM. SCM tadi menggambarkan aliran barang dari supplier hingga ke pelanggan, sedangkan ERP menghubungkan berbagai divisi. Di gambar ini ada banyak divisi, ada purchase, ada sales ya, ada accounting, ada macam-macam ya, dan ini terhubung satu sama lain gitu ya. Jadi misal bagian purchasing ingin melakukan pembelian bahan baku. Informasi tersebut dapat langsung diketahui oleh bagian gudang untuk memperbarui stok. Dan tentunya bagian produksi juga untuk merencanakan proses produksi apabila barang yang dibeli tadi adalah barang bahan baku gitu ya. Dan juga untuk bagian keuangan untuk melakukan pencatatan transaksi. Dengan demikian, seluruh divisi bekerja menggunakan data yang sama secara real time sehingga mengurangi kesalahan komunikasi. Ini komunikasi ini kan sangat penting ya dalam sebuah perusahaan ya. Dan kalau misalnya ada miskomunikasi, pastikan kerjaannya jadi berantakan dan nggak efisien. Dan tentunya untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti itu ya. Nah, menurut saudara-saudara kalian, apakah manfaat jika seluruh divisi menggunakan satu sistem yang sama? Kira-kira manfaatnya apa? Mengurangi pekerjaan yang berulang, Hmm, mempercepat proses pekerjaan juga. Oke, betul. Jadi, jelasnya adalah efisiensi pekerjaannya, pekerjaan lebih efisien gitu. Jadi, peran dari
ERP ini kita bagi menjadi 3. Pertama adalah integrasi data, di mana ERP menghubungkan seluruh data perusahaan sehingga setiap divisi itu memperoleh informasi yang sama secara real time. Yang kedua adalah efisiensi operasional. ERP ini mengurangi pekerjaan yang berulang, mempercepat proses bisnis, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan input. Dan yang terakhir, decision making atau pengambilan keputusan. Karena data tersedia secara real time, manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, menurut saudara, apa manfaat purchasing dan stock menggunakan sistem yang saling terintegrasi? Jadi purchasing dan inventory, stok di sini masih inventory. Kira-kira apa? Kalau mereka sistemnya saling terintegrasi, manfaatnya kira-kira gimana? Untuk mengurangi kelebihan stok barang, Hmm. mengurangi kehabisan stok barang juga. Ya, betul ya. Salah satunya, jadi data stok itu kan selalu bisa diupdate tentunya ya. Kemudian, ini yang paling penting, schedule ordering, timing untuk ordernya gitu loh. Jadi, supaya stok ini, jadi kita juga harus maintain stok kan, jangan sampai misalnya di warehouse itu terlalu banyak stok gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita tahu, misalnya di stok itu misalnya ada minimum stoknya berapa, misalnya minimum stok di sini, kalau ketika minimum stok sekian, berarti harus melakukan purchasing order atau PO, dan itu kalau misalnya kita melihat di sistem, itu sudah bisa langsung kelihatan, oh stok tinggal sekian, berarti sekarang adalah waktu untuk untuk order gitu ya. Itu penting sekali untuk penjadwalan itu. Di samping, kalau misalnya stoknya di dalam negeri masih nggak jadi masalah ya, tapi kalau misalnya stoknya misalnya dari luar negeri, itu kan membutuhkan waktu. Misalnya pengirimannya dengan menggunakan kapal, berapa lama? Menggunakan pesawat, berapa lama? Biayanya, kemudian misalnya ya, dalam ordernya dalam satu waktu itu 1000 box misalnya. Oh, berarti 1000 box mending menggunakan kontainer karena lebih murah. Tapi kalau dengan menggunakan kontainer, berarti kan biayanya menggunakan kapal, lebih kan kontainer pasti nyambungnya ke kapal ya, menggunakan kapal dan bisa lebih murah daripada menggunakan pesawat misalnya seperti itu ya. Jadi dengan dengan data yang tadi itu bisa langsung bagian lain bisa langsung terintegrasi sama lain gitu ya, satu sama lain gitu ya. Nah, supaya kita bisa lebih lebih ngerti gitu ya mengenai ERP ini, kita akan mempelajari sama dengan yang tadi SM tadi, cuman ini kita akan mempelajari lebih detail mengenai aplikasinya. Jadi saya akan tunjukkan sebuah aplikasi ERP yang banyak dipakai oleh manufacturing juga khususnya. Jadi namanya adalah Account. Jadi Account ini jadi sejenis dia dia aplikasi dari ERP yang dia berbayar. Jadi aplikasi ERP itu ada beberapa jenis, ada yang berbayar, ada yang misalnya satu perusahaan itu emang nyewa developer untuk membuat sendiri gitu ya. Jadi banyak, atau ada yang berbayar seperti Account atau SAP gitu ya. Jadi itu sudah ada dan kita tinggal bayar, ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu ya. Dan itu semua menu-menu antara divisi itu sudah tersedia di situ. Dan kalau misalnya kita lihat di gambar tersebut, di situ ada menu inventory 1, inventory 2, account 1, account 2 gitu ya. Kemudian manajemen, kemudian ada tax juga karena kan terhubung juga nanti dengan pembayaran pajak dan lain-lain. Kemudian ada HRD juga di situ ya. Jadi menunya itu macam-macam dan itu tergantung dari kadang kemauan. Jadi dan di account ini setiap divisi itu kita bisa ngasih adminnya itu bisa ngebuat kayak limit gitu, bagi misalnya divisi penjualan hanya bisa ngelihat sales sama inventory saja, divisi pembelian hanya bisa ngelihat pembelian sama inventory saja. Kenapa kayak gitu? Kebayang misalnya bagian sales sama bagian gudang bisa melihat data keuangan di situ kan, itu berarti kan
data yang sensitif ya, yang hanya bisa orang-orang tertentu yang lihat. Nah, makanya di aplikasi ini si admin bisa ngatur gitu, siapa yang bisa melihat data ini, siapa yang bisa melihat data ini. Jadi nggak semua orang bisa melihat data, nggak semua divisi bisa lihat semua data yang ada di perusahaan gitu. Karena ada data yang bersifatnya apa tuh namanya bersifatnya sensitif seperti itu ya. Jadi misal bagian gudang tuh ngelihat stok bahan baku tersisa misalnya tinggal 100 box lagi. Menurut saudara, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan? Kalau ketika melihat stoknya tinggal sedikit misalnya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Menginformasikan ke divisi barang. Betul. Jadi buat menginformasikan yang selanjutnya pasti membeli lagi kan gitu ya, supaya stoknya terpenuhi. Kemudian pasti menghubungi supplier, kemudian membuat purchase order. Nah, disinilah fungsi dari apa namanya ERP itu bisa kelihatan. Jadi nanti saudara bisa lihat di PPT, di gambar, bahwa ini adalah salah satu bentuk menu dari purchase. Kita ngebahas masalah pembelian ya, purchase list. Di purchase list ini ada menu purchase list, ada menu new purchase, ada purchase status juga. Jadi purchase list ini di situ ada datanya, data pembeliannya, barangnya apa, kemudian suppliernya siapa, kemudian totalnya berapa, kemudian bahkan kalau misalnya kita mau membuat nanti di situnya ada apa tuh namanya LOT number, misalnya kita bedakan base-nya by tanggal produksi kah atau apa namanya by tanggal expired kah, bisa. Jadi nanti untuk mengatur misalnya contoh nanti untuk masuk ke bagian produksi, LOT mana ya, atau tanggal produksi mana yang paling lama yang apa namanya yang harus digunakan terlebih dahulu seperti itu ya. Dan misalnya ketika stoknya mencapai batas minimum, bagian purchasing juga bisa langsung melihat informasi tersebut melalui sistem, kemudian membuat PO kepada supplier, kemudian setelah barang datang diterima, jumlah stok di gudang kan otomatis diperbarui atau terupdate. Jadi sehingga seluruh divisi itu memperoleh informasi yang sama secara real time. Nah, nih bagaimana kalau misalnya terjadi apabila misalnya purchasing tidak mengetahui bahwa stok di gudang itu misalnya sudah habis, apa yang terjadi kira-kira? Akan memperhambat pengiriman. Betul. Yang paling mengerikan lagi, customer bisa kabur. Dalam artian, misalnya stoknya di sini, mereka misalnya sudah apa namanya pelanggan tetap gitu ya, pelanggan tetap sudah sering beli di kita. Tiba-tiba mereka mau pesan stoknya nggak ada, dan dari apa tuh namanya dari supplier lain misalnya menawarkan dengan harga yang sama dan barangnya ada, sedangkan ini kan mereka juga misalnya harus dijual lagi ke pelanggan yang lain, contohnya si customer ini. Jadi kan pasti kan customernya kabur ya, terus bisa produksinya juga bisa berhenti, terus pengirimannya juga bisa telat tadi, kemudian barangnya juga bisa habis. Nah, makanya ERP membantu menghubungkan purchasing dan stok sehingga perusahaan dapat menjaga ketersediaan bahan baku dan menghindari keterlambatan produksi. Nah, ini yang tadi purchase list ya. Setelah itu kita bahas menu inventory. Nah, inventory tadi kan stoknya ya. Bisa dilihat di sini ada inventory balance, ada item code. Ini sengaja saya blur ya karena ini kan informasi real dari apa tuh namanya dari perusahaan gitu ya. Jadi nah ini juga sensitif. Jadi untuk produknya saya blur, cuman untuk ada item code sama box dan IE saya sengaja saya buka. Kenapa? Karena supaya bisa tahu di situ di inventory balance ini ada namanya box, ada namanya IE. Nah, box itu berarti jumlah boxnya, sedangkan IE misalnya untuk satu produk dalam satu karton atau dalam satu box itu ada 10 IE. Berarti kalau misalnya ada stoknya ada 100, ya berarti tinggal 100 dikali 10 berarti ada 1000 IE. Nah, jadi baik saudara, pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari konsep
enterprise application beserta 3 penerapannya, yaitu supply chain management atau SCM, enterprise resource planning atau ERP, dan customer relationship management atau CRM ya. Jadi kita telah memahami bahwa SCM ini berfokus pada pengelolaan aliran barang, informasi, dan proses bisnis mulai dari supplier hingga produk diterima oleh pelanggan. ERP mengintegrasikan berbagai divisi dalam perusahaan sehingga seluruh bagian dapat bekerja menggunakan data yang sama secara real time. Sedangkan customer relationship management itu untuk maintain relasi dengan customer. Kemudian melalui penerapan enterprise application ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya tentunya ya. Dan saya berharap setelah mengikuti pembelajaran ini, saudara tidak hanya dapat memahami konsepnya saja, terutama dari SCM, ERP, dan CRM, tapi juga mampu menjelaskan peran ketiga sistem tersebut dalam mendukung proses bisnis di sebuah perusahaan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara selama proses diskusi, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengamati perusahaan atau organisasi di sekitar kita. Coba identifikasi bagaimana proses SCM-nya, ERP-nya, ERP-nya, maupun CRM-nya. Terutama penerapan dalam kegiatan bisnis mereka. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan hasil pengamatan tersebut. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.